Iya, Pak. Ya, boleh kami share screen-nya? Ya, silakan diturunkan dulu ini dari host. Silakan langsung, Pak. Tolong dibantu, Mas. Ya. Baik, sudah kelihatan, Pak? Belum? Ya, sudah mulai. Sudah, Pak? Pak Adam, sudah boleh? Belum nampak, Pak. Belum nampak, Pak. Ya. Ini sudah. Sudah, baik. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan ke kami, Pak Adam dan Satgas serta Bapak, Ibu-Ibu serta semuanya. Kami dari Kepulauan Riau akan mempresentasikan hasil dari supervisi secara daring yang sudah kita lakukan pada hari Rabu yang lalu. Ini tempatnya Bapak Ibu di SD Negeri 003 Binaan Tanjung Pinang Kota, dan PSN-nya itu sebagainya Kota Tanjung Pinang, kemudian Provinsi Kepulauan Riau. Nama pengawas pembinanya adalah Ibu Elvisa. SD ini menurut informasi yang dapat kami gali, dia menggunakan kurikulum K13 murni, Pak, walaupun dalam kondisi darurat COVID, tapi dia tidak menggunakan kurikulum darurat, dia menggunakan kurikulum K13 murni. Kemudian proses pembelajarannya kombinasi, Pak, yaitu ada yang menggunakan daring dan ada yang menggunakan luring. Kemudian pada aspek 1.1, kesiapan infrastruktur melalui daring, dapat kami gali bahwa memiliki perangkat pendukung belajar dari rumah guru itu, halo, bisa didengar ya Pak? Saya lanjutkan. Ya, baik. Gawai dimiliki oleh semua guru, kemudian 40% saja yang menggunakan laptop, kemudian semua guru bisa menggunakan internet. Sementara jumlah guru seluruhnya ada 23 orang. Nah, ini kami sepakati kemarin memberi nilai 60. Kemudian dari sisi siswa, jumlah siswa itu di SD itu 326 orang, kemudian 90% mempunyai gawai, 30% siswa memiliki komputer, kemudian 25% siswa memiliki laptop, 90% memiliki akses internet, dan 100% siswa punya akses listrik. Kemudian aplikasi yang mereka gunakan adalah selalu menggunakan WA. Di dalam WA itu terdapat juga video, kemudian juga digunakan Zoom Meet pada waktu-waktu tertentu. Sehingga kami memberikan nilai 70. Kemudian berikutnya pada 1.1.2 tentang bantuan biaya pendukung pembelajaran daring dari rumah. Itu kalau kami kemarin mewawancari timnya, bahwa sekolah itu belum menerima dana dari pusat, dari provinsi, dari pemerintah kabupaten kota. Tapi setelah kami dalami, mereka sudah menggunakan dana BOS, Bapak. Yang kami anggap dana BOS itu adalah dana dari pusat juga. Jadi ada beberapa item untuk mendukung proses pembelajaran daring ini dimanfaatkan dari dana BOS. Misalnya
pengadaan hand sanitizer, pengadaan cuci tangan, dan sebagainya. Jadi kami memberikan nilainya 50. Kemudian dari informasi guru menerima bantuan akses jaringan dalam bentuk uang pulsa voucher, setelah kami gali ternyata akses internet menggunakan dana pos yang dipasang di sekolah. Jadi guru jika seandainya tidak punya kota di rumah atau tidak punya akses internet, maka guru diminta hadir di sekolah menggunakan akses internet sekolah untuk melakukan pembelajaran daring. Di samping itu, guru juga diberikan uang untuk membeli kota dalam membantu proses pembelajaran daring dari rumah bagi guru-guru yang di rumahnya memiliki akses internet. Kemudian, untuk siswa menerima bantuan akses jaringan dalam bentuk selama COVID mulai dari Maret sampai dengan bulan September awal, dapat kami sampaikan dari galian kami kemarin bahwa siswa belum ada menerima uang, pulsa, voucher, atau langganan aplikasi daring lainnya dari sekolah. Maka kami beri nilai 0. Selanjutnya, pada 1.2, kesiapan infrastruktur melalui daring, kepemiliki 1.2.1, kepemilikan perangkat pendukung belajar daring dari rumah oleh guru. Ini kepemilikan guru. Setelah kami telusuri dan kami tanya jawab menggali informasi kemarin, bahwa seluruh guru itu memiliki perangkat gawai, komputer, laptop, televisi, radio, akses internet, dan akses listrik. Tapi memang di akses internet ini ada beberapa yang kadang-kadang jaringannya ada, kemudian hilang timbul begitu Bapak Ibu. Jadi kami membuat itu akses ada, cuman mungkin di daerah pinggir-pinggir rumahnya atau di lokasi tertentu di sekitar rumahnya. Kami memberi nilai 80. Kemudian untuk seluruh siswa, itu setelah kami tanyakan langsung ke siswanya kemarin dan konfirmasi ke guru dan kepala sekolahnya, bahwa jumlah siswa yang 326 orang itu, 90% diantaranya mempunyai gawai. Kemudian 10% siswa memiliki komputer. Kemudian 25 siswa memiliki laptop. 30% mempunyai 90% mempunyai akses internet, dan 100% siswa punya akses listrik. Aplikasi yang sering digunakan sama dengan tadi, yaitu WA dan kemudian Zoom Meet. Kami memberi penilaian dengan 70. Kemudian saya melanjutkan, Pak, 1. Kesiapan infrastruktur masa adaptasi kebiasaan baru. 1.3.1 menyediakan sarana protokol kesehatan untuk sekolah seluruh ruangan. Ya, setelah kami komunikasi dengan kepala sekolahnya, bahwa memang di setiap ruangan itu diberi jarak 1,5 meter. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan, kemudian pakai sabun dan ada sabunnya. Kemudian terdapat masker pelindung wajah dari plastik ada, kemudian pembersih tangan hand sanitizer ada, dan termogram mereka miliki ada 3 buah. Kemudian memiliki akses fasilitas kesehatan terdekat seperti klinik, karena SD ini terdapat sekitar 1 kilometer ada rumah sakit daerah Kota Tanjung Pinang. Kalau kami lihat dari fasilitasnya ini hampir atau semuanya memiliki, maka kami beri nilai 90. Pak Ibu, kesimpulan untuk item yang pertama adalah
pembelajaran dilakukan secara daring dan luring. Luring dilakukan kepada siswa yang tidak memiliki gawai. Jadi luring di sini sebagaimana dijelaskan Bapak, baik menggunakan modul, ada juga menggunakan televisi, dan ada juga menggunakan radio. Karena di Kota Tanjung Pinang ini kerjasama dengan radio, guru-guru secara terjadwal setiap harinya itu secara bergantian mata pelajaran dan tema untuk SD ada melalui radio. Kemudian kesimpulan kedua, orang tua siswa dan siswa belum diberikan kuota atau dana untuk membeli kuota, sedangkan guru dibantu dalam bentuk uang untuk membeli kuota yang harus digunakan untuk PDR. Kemudian yang ketiga, sarana prasarana kesehatan di sekolah semua sudah terpenuhi. Yang keempat, 50% guru belum mampu menggunakan IT. Kemudian 5, harapan orang tua tidak menggunakan video karena memakan banyak kuota. Kemudian yang ke-6, saat belajar di sekolah secara luring, siswa diberi masker oleh sekolah. Jadi saya katakan tadi bukan saja luring melalui RRI, tapi ada juga sekolah yang luring datang ke siswa yang datang ke sekolah. Namun tidak banyak, Bapak. Dalam satu kelas itu kalau mau dirata-ratakan semalam sekitar 2-3 orang. Iya, Jadi ya. Ya Pak. Maksudnya luring di sekolah itu tatap muka? Iya, tatap muka Pak. Oh. Jadi ada beberapa siswa tatap muka. Tadi saya tanya semalam itu antara dalam satu kelas itu maksimal 2 orang yang tidak punya gawe Pak gitu. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi mereka diberikan masker, kemudian pakai sabun dan hand sanitizer begitu. Kalau bisa dipercepat lagi Pak? Oh iya, baik. Lanjutkan Pak. Kemudian analisis akar masalah. Kalau kami lihat dari kesimpulan ini, akar masalahnya ada 2. Yang pertama, guru belum maksimal mengoperasikan IT. Kemudian yang kedua, keluhan orang tua agar mendapat bantuan kuota dari pemerintah. Nah, rekomendasi yang kami berikan, tutorial kolaborasi antara teman yang mampu IT dengan yang kurang mampu IT dengan membimbing teman yang sejawat. Jadi artinya kan tidak semua guru yang tidak bisa IT, banyak yang bisa IT, jadi mereka diharapkan yang mampu menggunakan IT itu membantu temannya yang tidak bisa IT. Kemudian yang kedua, diminta sekolah membantu orang tua siswa mendapatkan kuota dengan menggunakan dana BOS dalam bentuk voucher atau menggunakan dana yang akan dibantu oleh pemerintah pusat. Ini waktu yang kami siapkan adalah 1 bulan, Pak, dari September sampai dengan Oktober. Kemudian tindak lanjut untuk melakukan rekomendasi itu adalah pendampingan kegiatan tutorial oleh pengawas, dan kemudian monet pelaksanaan pemberian kuota kepada orang tua siswa pengawas. Untuk nomor 2, Bapak, kemampuan guru. Ya Bu, ya Pak. Kita dibatasi waktu ini. Poin-poinnya saja, mungkin ke yang berikutnya gitu. Yang tadi apa, kesimpulan dan seterusnya. Ini Bapak tinggal 3 menit, nggak terasa. Oh gitu, saya langsung ke kesimpulan terakhir Pak, oke? Bukan. Kesimpulan per aspek tadi kan ada. Oh ini Pak ya. Nah ya. Ini untuk aspek yang kedua. Ya. Ini kesimpulan aspek yang kedua, ya. Yaitu seluruh guru. Nggak terlihat loh Pak. Udah kelihatan Pak? Bisa, saya bisa lihat. Kesimpulan untuk aspek yang kedua, Bapak, seluruh guru atau 100% menggunakan gawai dalam pembelajaran daring. Media yang digunakan pada pembelajaran luring hanya media cetak saja. Kemudian moda daring yang digunakan WA dan SMS. Akar permasalahannya adalah media yang digunakan pada pembelajaran luring hanya media cetak. Moda daring yang digunakan hanya WA dan SMS. Kemudian rekomendasi yang kami buat adalah
Guru pada saat melakukan pembelajaran luring diharapkan menggunakan media modul, cetak, dan alat peraga. Kemudian guru saat melakukan pembelajaran daring diharapkan menggunakan aplikasi yang bervariasi, PA, SMS, Zoom Meet, Google Meet, Rumah Belajar, Telegram, Google Classroom, dan sebagainya. Ini waktunya adalah waktu proses pembelajaran dari bulan September sampai dengan bulan Desember. Kemudian pendampingan penggunaan media oleh pengawas. Kemudian saya lanjutkan dengan kesimpulan untuk item yang ketiga, Pak. Item yang ketiga dapat kami simpulkan bahwa sekolah belum menyelenggarakan diskusi kesiapan pembelajaran dari rumah kepada orang tua. Kemudian guru belum melakukan arahan orang tua hal-hal yang tentang kesiapan pembelajaran dari rumah. Kemudian rekomendasinya adalah kepala sekolah diharapkan melakukan diskusi hal-hal tentang kesiapan pembelajaran dari rumah secara virtual kepada orang tua wali. Ini kami beri waktu 3 minggu didampingi oleh pengawas. Kemudian untuk kesimpulan yang kedua, guru belum melakukan penilaian proyek. Akarnya adalah guru tidak paham melakukan penilaian proyek di masa pandemik secara daring. Kemudian rekomendasi yang kami berikan adalah workshop penilaian proyek secara daring. Ini waktunya 1 minggu. Pengawas kita harapkan menjadi narasumber dalam workshop ini. Kemudian untuk item yang keempat, Bapak, saya bacakan kesimpulannya saja. Kesimpulannya adalah hanya 75% siswa didampingi orang tua atau wali saat melakukan pembelajaran daring. Nah, akarnya adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang pembelajaran daring dan luring. Nah, kemudian rekomendasinya sama seperti tadi, diharapkan kepala sekolah mengadakan virtual dengan orang tua siswa tentang pembelajaran daring dan luring. Waktunya kami beri 3 minggu, diharapkan pengawas melakukan pendampingan saat melakukan virtual dengan orang tua murid. Kemudian kesimpulan kedua adalah siswa tidak mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani. Akarnya adalah tidak disampaikan oleh guru metode apa. Rekomendasinya, guru wajib menyampaikan metode pembelajaran saat awal melakukan pembelajaran. Ini kami waktunya adalah untuk proses pembelajarannya dari September sampai Desember. Diharapkan tindak lanjutnya pengawas melakukan supervisi untuk memastikan penyampaian metode oleh guru. Kemudian untuk yang kelima, Bapak, tentang peran kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam proses pembelajaran daring. Kesimpulannya, yang pertama adalah kepala sekolah tidak melakukan pengaturan model pembelajaran, kemudian tidak memberikan layanan dukungan psikologis bagi pendidik atau orang tua wali dan peserta didik. Kemudian tidak membuat program pengasuhan. Nah, akarnya adalah kepala sekolah belum menyusun program pembelajaran daring dan luring di sekolahnya itu secara detail dan terjadwal. Rekomendasi yang kami berikan adalah kepala sekolah diharapkan menyusun program pembelajaran daring dan luring secara detail. Waktu penyusunan kami minta 3 minggu, pengawas melakukan pendampingan dalam penyusunan program pembelajaran daring dan luring. Kemudian kesimpulan yang kedua, orang tua siswa belum mendiskusikan rencana pembelajaran inklusif bersama guru. Cara kebetulan sekolah ini tidak termasuk sekolah inklusif, Pak. Kemudian yang kedua, membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi. Jadi orang tua tidak membantu. Kemudian yang ketiga, orang tua belum memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian. Kemudian yang keempat, orang tua belum aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring. Akarnya adalah belum ada virtual sosialisasi dengan orang tua siswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan daring tadi oleh kepala sekolah. Maka rekomendasi yang kami berikan adalah kepala sekolah diharapkan melakukan virtual sosialisasi hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran daring dan luring kepada orang tua siswa. Waktunya kami berikan 1 minggu, kemudian diharapkan pengawas melakukan pendampingan saat melakukan virtual. Tidak lanjutnya.
Kemudian kesimpulan yang ketiga, pemerintah daerah belum melakukan. Pertama, belum menyediakan anggaran khusus untuk internet. Yang kedua, pemerintah daerah belum menyediakan anggaran untuk infrastruktur PJJ. Pemerintah daerah belum melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh. Selama ini hanya dilakukan secara mandiri oleh sekolah itu sendiri, Pak, dengan mendatangkan narasumber dari Telkomsel dan ada juga yang dari pengawas. Kemudian memaksimalkan, pemerintah daerah belum memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing daerah. Akarnya adalah pemerintah daerah belum mendapat program khusus, belum membuat program khusus mendukung pembelajaran daring dan luring. Kami rekomendasinya adalah pemerintah daerah diharapkan membuat workshop penyusunan program pembelajaran daring dan luring. Ini diharapkan semua pengawas dan kabid kasih semuanya dilibatkan dalam penyusunan program ini, kami harapkan. Ini kami beri waktu 3 minggu, kemudian tindak lanjutnya adalah Pak Kadis, Sekretaris Kabid, K3S untuk SD dan pengawas secara bersama menyusun program pembelajaran daring dan luring untuk tingkat daerah. Pak. Teresa itu, Pak. Ya, terima kasih. Oke. Pak Yahya dari Kepulauan Riau. Ya.